Shalom. Mungkin bisa lebih semangat dan bersukacita lagi. Shalom. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Walaupun saya tidak bisa melihat senyum Bapak Ibu Saudara, tetapi saya yakin dalam hati kita semua ada sukacita. Boleh diberi kesempatan untuk beribadah, terlebih yang pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk beribadah di gereja setelah sekian lama. Tentu ini adalah sukacita yang luar biasa, sukacita yang sangat spesial di hati kita semua. Kami menyambut kehadiran yang saat ini berada di gereja dari KPW SKB, BKC, Klaci, Butuan, Nglarang, dari Kalasan dan juga dari keluarga Bapak Wawan. Kami menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan berkat sukacita bagi kita semua. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara jemaat Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo yang saat ini terjadwal untuk beribadah online dari rumah. Kiranya terus boleh bersemangat dan bersukacita. Ibadah saat ini dan beberapa waktu yang lalu masih dilaksanakan secara live streaming online, dan kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Dengan doa kita semuanya dari tempat kita masing-masing, tentu Tuhan akan berkarya. Pengumuman berikutnya, warta berikutnya, teknis untuk memberikan persembahan. Jadi Bapak Ibu yang berada di rumah, persembahan nanti dapat dilakukan saat pujian undangan setelah firman Tuhan disampaikan, lalu dapat diserahkan ke gereja setelah ibadah selesai, atau mungkin bisa berjanjian dulu dengan pihak gereja untuk penyerahan persembahan. Sementara itu, Bapak Ibu yang ada di gereja, persembahan akan dilakukan setelah ibadah selesai, setelah doa berkat. Nanti akan diatur oleh WL yang ada di depan ini untuk menyerahkan persembahan. Kotak persembahan ada di depan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dapat menurut pada teknis dan tata cara yang nanti akan saya pandu dari mimbar. Selanjutnya terus kami ingatkan agar Bapak Ibu Saudara menjaga protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, dan saat ini Bapak Ibu sudah duduk dengan menjaga jarak. Silakan dapat duduk di bangku yang tidak ada tanda silangnya. Apabila satu bangku di sebelah sini ada tanda silang, silakan duduk di sebelah yang tidak ada tanda silangnya. Lalu tetap mencuci tangan dan menjaga kebersihan, sehingga kita semua dapat saling menjaga, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk saudara kita. Kiranya kita terus diberikan kesehatan dan kekuatan di masa yang tidak bersahabat ini. Tetap bersukacita, mari kita bangkit berdiri dan berikan salam kepada kanan kiri kita. Salam hai-hai saja dari tempat masing-masing. Ya. Shalom semuanya, selamat pagi, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Kami undang petugas musik, pelayan musik dan pelayan singer untuk hadir ke mimbar. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami bersyukur Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan pujian. Hanya kepadamu saja Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Engkau maha mulia, Engkau suci Tuhan.
bersyukur boleh mengenal-Mu dalam kehidupan kami. Engkau angkat kami jadi anak-Mu Tuhan, menyelamatkan kami, menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih karena memperhatikan kami sedemikian dalam, menjadikan kami istimewa, spesial, luar biasa di hadapan-Mu, menjadikan kami biji mata-Mu yang terus Engkau pelihara, Engkau sertai, Engkau jaga. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari lebih dalam kita menyembah Tuhan, lebih dalam kita mengenal Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan, kenali Tuhan lebih dalam lagi, mengenal-Mu. Saat pagi tadi kita membuka mata kita, apakah wajah Tuhan yang kita lihat? Apakah wajah Tuhan yang kita kagumi? Mari menyembah Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku,
masih diberi kesempatan untuk beribadah, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Ini adalah hak istimewa bagi kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami, memohon ampun untuk segala kekurangan kami Tuhan. Kami terbatas, karena itu Tuhan kami mohon kiranya Engkau terus menyempurnakan kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan pada pagi hari ini, ibadah kami, dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau yang hadir di setiap rumah, Engkau hadir di gereja ini. Engkau yang kami sembah dan Engkau yang akan kami muliakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja dan juga yang berada di rumah yang saat ini mengikuti ibadah online live streaming. Kiranya Tuhan berkati setiap saat, setiap waktu kebersamaan kami bersama-Mu Tuhan, sehingga sebanyak mungkin jemaat dapat diberkati dan nama-Mu saja Tuhan yang akan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Di tempat yang lebih tinggi, Tuhan akan membawa kita. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Nyanyian pujian di tempat yang lebih tinggi, nomor 212. Kita akan membaca tema bulan September. Sudah ada di depan, mari kita baca dengan lantang 2 kali, kemudian kita ikuti dengan alamat ayat tema. 1, 2, 3. Aku adalah anak-anak terang. Sekali lagi, aku adalah anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Sudah 1 minggu lebih sedikit kita menggumuli tema ini, dan pagi hari ini kita terus akan menguatkan iman kita kepada Tuhan melalui tema dan meyakinkan diri kita, semakin meyakinkan diri kita bahwa kita adalah anak-anak terang. Mari kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya.
mataku tertuju padamu. Dengan segenap keberadaan hidup kita, yang kadang kita tergiur oleh apa yang ada di sekeliling kita, yang tidak bisa menjaga mata kita kepada Tuhan. Mari kita dengan segenap hati rendahkan diri kita. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang akan kita pandang. Oh Tuhan, mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, masuk rencanamu, untuk membesarkan mataku tertuju padamu. Mataku, biarlah ini menjadi doa kita. Tertuju padamu, pujian bagi Allah kita. Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami Tuhan di hadapan tahta-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, ini kami, ini hati kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami untuk masuk dalam rencana-Mu. Masuk rencana-Mu. Kami ingin membesarkan kerajaan-Mu. Saatnya firman Tuhan akan disampaikan. Mari kita duduk diam di hadapan tahta Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Sukiman. Bapak Sukiman, kami persilakan.
Salam Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat beribadah, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kita semua. Saya juga mengapresiasi dari Bapak Ibu yang mungkin dari jauh nih sudah menyiapkan diri untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan berdoa nih sebelum kita akan bersama belajarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan menolong kami, hati pikiran kami untuk menyediakan diri. Biarlah berkat firman Tuhan boleh menjadikan pertumbuhan bagi iman kami, dan Tuhan akan terus senantiasa memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus akan berkarya, memimpin, menolong, bahkan campur tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, kita akan buka kitab kita dari Efesus 5 ayat 8 dan 9 ini. Dia dua ayat yang kami akan bacakan nih. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi ini akan kami jadikan ayat tema dari ayat 9 ya. Yaitu dengan judul firman Tuhan pagi ini, jadilah anak-anak terang yang menghasilkan buah. Di depan halaman kami ini ada suatu tumbuhan yang belum kami pahami nih. Itu pohon apa, saya belum tahu jenisnya nih. Saya pikir itu pohon atau batang termemes nih, ternyata bukan nih. Saya diberitahu nih, oh ini ternyata karena pohonnya begitu lebat, banyak bunganya, dan suatu hari bunga itu menghasilkan buah nih. Kok seperti bulat nih, ternyata itu semangka nih. Saya belum tahu itu kok semangka. Saudara, kami bisa mengenal pohon itu semangka karena kami melihat buahnya. Tadi sebelum kita belum melihat buahnya, tentu kami tidak bisa mengatakan dan memastikan kalau itu adalah semangka. Saudara dikasihi Tuhan, memang pohon akan dikenal oleh karena buahnya. Kalau pohon yang baik, tentu akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang tidak baik tentu tidak akan menghasilkan buah yang baik. Nah itu pasti. Nah saudara, kita tidak bisa untuk melihat seseorang hanya penampilan, atau kita melihat seseorang itu sepintas saja. Mungkin ada orang yang penampilannya bagus, baik, lemah lembut, tapi tahu-tahu dia seorang yang begitu jahat. Tetapi sebaliknya juga ada orang yang serem, ya, orangnya sangat menakutkan, tetapi orang itu sangat rendah hati. Gitu. Nah itu misalnya lemah lembut dan sebagainya. Jadi kalau kita hanya melihat sepintas saja, kita tidak tahu ya, bagaimana orang itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu perlu kita melihat buahnya. Jadi melihat seseorang itu bukan
dari penimpalan atau hanya melihat sekilas, tapi buahnya yang harus kita ngerti gitu. Apakah itu buah yang sungguh-sungguh baik atau tidak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan kepada kita nih, kita akan lihat dalam Lukas 6 ya, itu sangat jelas nih. Dalam Lukas 6 ayat 27 sangat jelas sekali, sebagai anak-anak terang itu akan menghasilkan buah nih. Jadi yang pertama di sini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dan ayat berikutnya. Yang pertama, kalau kita menjadi anak-anak terang yang menghasilkan buah, yang pertama adalah dari ayat 9a, yaitu kita harus menghasilkan yang disebut buah kebaikan. Dalam ayat ini dijelaskan nih, firman Tuhan, tetapi kepada kamu, artinya ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan, kepada saudara dan saya yang mendengarkan aku. Jadi ini pesan dari Tuhan supaya kita mendengarkan apa yang mau dikatakan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak terang. Supaya kita sebagai anak-anak terang bisa menghasilkan yang disebut buah kebaikan. Nah ini, jadi ada dikatakan kasihilah musuhmu. Ini sesuatu yang mungkin sangat berat nih. Kenapa kita melihat orang saja sudah tidak senang gitu. Acuh-acuh karena merasa itu musuh. Atau kita melihat orang yang mencaci maki kepada kita. Lihat orang saja tidak senang gitu. Namun saudara, sebagai anak-anak terang itu harus menghasilkan yang disebut buah kebaikan. Bukan berarti kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa membuahkan hasil itu dengan cara mengasihi mereka. Mungkin kita sudah berbuat sebaik mungkin, ya. Mungkin orang lain akan membahas kita juga dengan hal yang tidak menyenangkan, itu bisa terjadi juga. Tetapi kita sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tetap menghasilkan kebaikan. Ayat dari 35 juga dijelaskan, ini lebih jelas lagi nih. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak terang yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara dan saya berbuat sesuatu yang baik. Mungkin kita menolong orang di jalan. Lalu orang itu mungkin jatuh, lalu kita tolong ya. Lalu orang itu bangun dan langsung pergi. Mungkin saudara dan saya kalau belum menjadi anak-anak terang, apa ucapan saudara? Pasti kami yakin kata-kata yang tidak baik. Wis ditulungi, mek matur nuwun we ora, kan gitu nggih. Mek terus pergi. Nah, saudara, kita tidak perlu mengharapkan balasan orang itu, baik ucapan. Karena kita kalau menghaluskan apa? Ini dikatakan bukan kita yang atau orang itu yang membalas pada kita, tapi upahmu besar, artinya Tuhan yang akan membalaskan. Mungkin kita tidak dipuji, ya. Kita sudah menolong, ya. Mungkin dia dalam kesusahan ataupun dalam keadaan apapun, lalu orang yang kita tolong itu hanya diam, bahkan terus pergi, atau tidak pernah memuji kita, ya terima kasih sudah ditolong. Mungkin kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kurang pantas. Tetapi sebagai anak-anak terang, bahwa kita tidak harus mengharapkan
balasan orang yang kita tolong, atau bahkan kita jangan mengharapkan pujian orang itu. Karena Tuhan katakan, yang membalas di Tuhan karena upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak terang yang maha tinggi. Ini sesuatu yang sangat mulia, saudara. Jadi bukan orang itu yang kita tolong membalas kita supaya kita dipuji atau bahkan mengucapkan terima kasih. Tetapi Tuhan katakan, upahmu besar dan kamu akan disebut sebagai anak-anak terang yang maha tinggi. Itu sebutan bukan sembarang, saudara. Sesuatu yang sangat terhormat, sesuatu yang sangat mulia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak terang yang menghasilkan buah kebaikan. Ya, jadi mungkin nanti kalau pulang ya, ada orang yang perlu pertolongan saudara, tapi dia tidak mengucapkan apa-apa atau balasan, terima kasih dan sebagainya. Saudara ingat firman Tuhan. Upah saudara besar di mata Tuhan. Tuhan yang akan membalaskan. Mungkin saudara diberkati ini karena kita sudah menolong orang lain, lalu Tuhan selalu mencurahkan berkat, bisa kesehatan, juga berkat-berkat yang lain yang kita rasakan. Dan maka di sini juga disebutkan, kamu akan menjadi anak terang yang maha tinggi, sesuatu sebutan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, di negara Eropa nih, kami terutama di Jerman dan Rusia nih, di sana itu di Eropa ada sebuah gedung gereja yang begitu besar nih, tetapi tidak ada penghuninya. Lalu gedung gereja itu diubah menjadi tempat ibadah orang lain. Lalu dari pemimpin Eropa itu nih, yang saya katakan Jerman maupun Rusia, Vladimir Putin, dia orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Dia mempunyai pemahaman dan pengertian bahwa dia melakukan suatu kebaikan. Lalu pada saat itu mau ada peresmian, ya, mengundang yang menjadi inisiator, yaitu Presiden Turki Erdogan. Lalu diundang untuk meresmikan. Dia untuk mewakili umatnya di seluruh dunia, bahkan perwakilan dari negara lain. Dia mewakili. Tapi apa saudara? Setelah dia pulang di negara, orang-orang percaya yang percaya Tuhan justru mengalami kesusahan di sana, kesulitan dalam ibadah, bahkan mau untuk membangun tempat ibadah. Karena orang-orang Eropa ini tadi, dua negara itu mempunyai pemahaman bahwa dia tetap menjunjung tinggi yang disebut toleransi, menghargai setiap perbedaan yang ada. Itu sangat menghormati, betul, karena mereka sudah menjadi anak-anak terang. Ternyata apa balasnya? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ini seperti air susu dibalas dengan air tuba. Namun dia sadar bahwa itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi pemimpin Eropa. Sudah dibuat sebaik mungkin, tapi justru balasannya apa? Orang-orang percaya sangat menyedihkan. Untuk bangun saja dipersulit, ya, apalagi beribadah. Karena maksudnya atau pemahaman nanti di negara juga seperti itu, sama yang terjadi di Eropa tadi. Ternyata tidak. Tuhan sudah pernah katakan bahwa pembalasan itu bukan kita, tetapi itu adalah hak Tuhan. Ya, jadi kalau kita sudah berbaik semaksimal mungkin, tapi balasan orang itu jahat pada kita. Tapi kita ingat bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saudara, dalam Yakobus 4 ayat 17 disebutkan sangat jelas, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Lain ini saudara.
Jadi kalau kita tahu itu hal-hal yang baik, tapi kenapa kita tidak kerjakan? Justru kita akan berdosa. Nah, itulah pemimpin Eropa sadar akan itu. Kalau tahu yang baik tidak melakukan, justru dia akan berdosa. Yang kedua, jadilah anak-anak terang yang menghasilkan buah keadilan. 9b itu disebutkan. Keadilan dari kata adil nih, artinya tidak berpihak kepada siapapun, itu adil nih. Banyak terjadi nih yang menimpa anak-anak Tuhan di berbagai belahan. Namun demikian saudara, populasi perkembangan orang-orang percaya dan bertobat begitu sangat pesat sekarang. Baik yang terjadi di Afrika, baik yang terjadi di Timur Tengah, baik yang terjadi di Asia maupun di Asia Tenggara. Ini sangat luar biasa. Populasi perkembangan orang-orang percaya sangat luar biasa. Banyak yang meninggalkan keyakinan lama dan mereka untuk mencari Tuhan yang benar. Nah, kenapa? Karena dia tidak secara memahami keadilan itu tidak ada. Rasul Paulus sudah pernah dalam Korintus bahwa setiap orang yang mempunyai persoalan permasalahan, janganlah kita untuk mencari keadilan orang-orang yang belum percaya, tetapi carilah orang-orang yang kudus atau orang-orang yang sudah percaya. Kenapa saudara? Kadang-kadang orang ada permasalahan, kita karena ada teman baik mereka belum percaya, lalu kita lari ke sana untuk minta pertimbangan. Kenapa tidak kepada orang-orang yang sudah percaya Tuhan, orang-orang yang sudah hidup di dalam terang? Contoh bagaimana untuk menegakkan keadilan ini terjadi pada saat Tuhan Yesus mau dihukum mati ini. Ada dua contoh. Pada saat Tuhan Yesus dibawa ke Pilatus karena dituduh menyesatkan rakyat pada waktu itu. Lalu di hadapan Pilatus, dia tidak menemukan satupun kesalahan yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ada seorang yang melakukan pembunuhan, perampokan dan kejahatan luar biasa, yaitu Barnabas. Dia bisa bebas. Nah, ini membuktikan bahwa orang-orang yang belum percaya untuk menegakkan keadilan itu sangatlah minim, dan itu pun dilakukan dengan tidak adil. Ini karena teriakan rakyat supaya salibkan Yesus, bebaskan Barnabas dan seterusnya. Karena desakan itu, suara banyak, akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati yang disalib. Kalau kita lihat kesalahan apa Tuhan Yesus? Tidak ada, saudara. Tetapi Barnabas yang jelas-jelas ia seorang yang sangat merugikan, seorang perampok, bahkan seorang pembunuh, tapi bisa bebas. Nah, bagaimana kalau kita bicara soal keadilan? Tidak ada, saudara. Justru yang benar bisa disalahkan, yang benar bisa, yang salah bisa dibenarkan. Ini contoh Barnabas. Kemudian yang kedua kita berikan contoh mengenai keadilan. Kita untuk mencari keadilan kepada orang-orang yang sudah percaya atau orang-orang kudus, orang-orang yang hidup dalam terang. Itu contoh pada saat zaman Salomo ini. Pada waktu itu ada dua perempuan sundal, ia ada di satu rumah.
Yang pertama melahirkan, terus yang kedua, hari ketiga juga melahirkan. Nah, pada saat itu bayi yang melahirkan yang kedua, itu karena dua sundal itu sama-sama melahirkan dan tinggal dalam serumah. Pada malam anak itu mati karena tertiduri ibunya. Lalu ia dibawa dan ditukarkan dengan ibu yang pertama tadi. Setelah itu pada waktu pagi mau untuk menyusui, ternyata bayi itu mati. Lalu terjadi pertengkaran di antara dua perempuan itu. Dia mengklaim bahwa bayimu yang mati itu bayiku yang hidup, sampai hal ini didengar oleh Raja Salomo. Lalu apa yang Salomo katakan? Ambilkan pedang dan bawalah anak itu yang hidup. Dan itu akan mau dipenggal dan akan dijadikan dua, yang satu untuk perempuan satu, yang satu lainnya. Tetapi ibu yang merasa bahwa ibu itu sangat belas kasihan melihat bayinya akan dipenggal, karena merasa itu anaknya sendiri. Lalu ia katakan pada raja, jangan kau bunuh tuanku. Akhirnya Salomo berikanlah anak itu kepada ibunya. Inilah kalau kita mencari keadilan itu pada orang-orang yang kudus atau orang-orang percaya. Karena hikmat dari Tuhan. Nah, itu dua contoh. Memang dalam situasi yang sulit, bagaimana kita untuk mengambil suatu keputusan dalam situasi yang sulit, seperti Pilatus, seperti Salomo. Tetapi kalau dia menggunakan berdasarkan hikmat manusia, itu tidak ada keadilan. Tetapi kalau dia berdasarkan dengan hikmat Tuhan, dia akan melakukan dengan seadil-adilnya. Itu contoh Salomo. Saudara, mungkin juga kita akan melanda bagi keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita akan menghadapi untuk memutuskan atau mengambil keputusan dalam situasi yang sulit, dan itu pun harus dilakukan. Tetapi saudara, kalau saudara berdasarkan dengan hikmat manusia, itu akan bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kita kalau berdasarkan hikmat Tuhan, semua akan dapat dilalui dan diselesaikan. Itu contoh, saudara, contoh yang nyata. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, sebagai anak-anak terang, kita harus menghasilkan buah keadilan. Jadi kita tidak boleh untuk memihak kepada siapapun. Mungkin dalam keluarga anak, ya kalau diberikan satu ya harus diberikan semua. Kalau diberikan buku ya yang satu juga harus buku atau apa. Jadi kita tidak adil. Nah, itu penting. Jadi kerjakanlah itu supaya kita itu punya hikmat yang dari Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu dalam menghadapi masalah dan kesulitan yang sangat rumit, kita harus mengambil keputusan. Kita harus berdasarkan hikmat Tuhan. Semua akan berlalu masalah itu. Ya, ini terjadi di dalam rumah tangga kita atau bahkan dalam organisasi gereja. Ya. Mungkin kita sering kepahaman kita. Mungkin kalau tidak bisa memutuskan sesuatu, kita sering mengambil suara terbanyak. Itu pasti yang dilakukan. Suara terbanyak itu belum tentu benar. Bukan suara Tuhan, bahkan itu adalah kedagingan. Artinya selalu menggunakan akal pikirannya manusia, bukan menggunakan Tuhan. Yang ketiga, ayat 9c ini, jadilah anak-anak terang yang menghasilkan buah kebenaran.
kebenaran itu hanya dalam firman Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan kesaksian kepada jemaat di Filipi bahwa kita tahu Paulus adalah orang yang sangat setia dan taat dengan hukum yang namanya hukum Taurat. Dia selalu melakukan dalam pembenarannya. Jadi apapun yang dilakukan, dia selalu membenarkan dirinya. Namun saudara, setelah Paulus mengenal Yesus Kristus, dia berubah. Dan ia menganggapnya bahwa setelah mengenal Yesus Kristus, oleh karena imannya kepadanya, lalu apa yang dianggap tadi yang bisa membangkang dirinya, membenarkan dirinya, ternyata itu dianggap rugi. Atau bahkan itu dianggap sampah, artinya tidak berguna. Jadi selama kebanggaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebelum dia mengenal Yesus Kristus secara pribadi, ternyata itu dibanggang-banggakan dalam hidupnya. Tetapi setelah mengenal Yesus, itu bukan apa-apa, dan itu hanya rugi dan sampah. Saudara, mungkin kita punya pemikiran itu yang sama. Mungkin kita sebelum kita mengenal Yesus, percaya pada Tuhan, segala sesuatu kita selalu menganggap kita itu benar. Segala sesuatu itu kebanggakan dalam hidup ini. Tetapi kita setelah mengenal Tuhan, semua itu adalah sia, karena hanya sementara. Apapun yang kita miliki, kepintaran, jabatan, kekayaan, itu sifatnya sementara. Maka Rasul Paulus katakan, itu menurut saya adalah rugi, dan itu adalah sampah menurut Paulus. Artinya tidak ada apa-apanya, saudara. Banyak kematian berkelimpangan di Jakarta, ini sangat mengerikan karena corona ini. Lalu untuk siapa harta bendanya? Mereka kalau yang punya jabatan lalu mau dibawa? Tidak, saudara. Itulah yang mereka belum mengenal Tuhan dibangga-banggakan. Tetapi bagi saudara dan saya, sebagai orang-orang yang hidup dalam terang, kita harus berbuahkan kebenaran. Ada contoh lagi ini memang hampir terakhir. Pada saat kebangkitan Yesus, yang pertama-tama seorang perempuan yang malaikat menampakkan diri kepada Maria dan juga perempuan yang lain. Pada saat paginya dia akan ke kubur, lalu malaikat katakan, kamu mau mencari Yesus, dia tidak ada di sini, mereka sudah bangkit. Lalu pesan apa malaikat ini untuk menyampaikan berita itu? Coba kabarilah teman-temanmu, saudara-saudaramu, kalau Yesus sudah bangkit. Nah, itu kabar yang benar. Lalu betul, mungkin ada murid yang masih ragu-ragu, bahkan mereka ada murid yang belum percaya itu bohong atau benar. Setelah melihat kuburnya, batu sudah terguling dan di dalamnya sudah tidak ada, tinggal kain kafannya. Nah, itu sudah percaya. Ini kabar yang benar. Kemudian yang kedua, yaitu pada saat prajurit-prajurit yang berjaga atau serdadu, pada saat itu terjadi yang namanya gempa bumi. Lalu apa, saudara? Dia merasa takut dan pulang memberitahukan pada kepala-kepala imam dan juga ketua-ketua orang-orang Yahudi. Dalam pertengahan jalan dia menyampaikan bahwa Yesus bangkit. Tapi oleh para kepala imam, lalu dia dikasih uang. Jangan disampaikan, dikabarkan kepada siapapun. Sekarang kamu saya kasih uang yang sebanyak mungkin. Ternyata disuap. Jadi zaman dulu masalah suap korupsi itu bukan sekarang, tapi dulu pun sudah ada. Jangan sampai didengar oleh yang lain.
lalu dia menyampaikan kepada orang lain bahwa Yesus itu tidak mati, tapi Yesus itu mayatnya pada malam hari dicuri oleh atau diambil oleh murid-muridnya pada saat serdadu tidur. Nah itu berita tersiar. Nah saudara, berita yang tidak benar ini kalau disampaikan itu berbahaya, saudara. Akhirnya fatal. Apalagi berhubungan dengan keselamatan. Kalau dikatakan dicuri oleh murid-muridnya dan Yesus tidak bangkit, apa jadinya dunia ini? Nah, karena kuasa Tuhan ya, dia tetap menang. Saudara, kita sebagai anak-anak terang, tentunya kita jangan membiasakan untuk mengembangkan berita yang tidak benar. Itu sangat berbahaya. Tetapi sampailah kabar dengan jelas, dengan apa adanya. Artinya kalau kita mendengar kabar, jangan kita langsung diekspos, padahal kita belum tahu. Nah itu berbahaya, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, harus menghasilkan buah kebenaran. Karena apa? Yang akan rugi kita sendiri dan akan nama baik juga Tuhan tidak akan dimuliakan. Satu contoh terakhir ya, sebagai penutup ya, yaitu yang baru viral ya, sekarang itu di Ciracas ya, saudara tahu nih dalam berita itu, di sana ada seorang prada nih, dia jatuh ya, dan kecelakaan di situ. Sebelum dia jatuh ternyata dia minum anggur ya, anggur merah ya. Lalu jatuh dan ia takut nanti kalau diketahui oleh pimpinannya. Dan sepeda motor yang dipakai itu pun milik pimpinannya. Lebih-lebih tidak pakai surat-surat kendaraan. Ia akan lebih malu dan merasa takut yang luar biasa. Untuk mengelabui itu dia lalu memberikan berita yang tidak benar kepada kesatuannya, kepada institusinya, pada kesatuannya, supaya bahwa dia dikeroyok orang yang tidak dikenal, ya, mungkin punya grup ya, dalam kesatuan itu lalu disampaikan, ya, akhirnya apa? Dia bersama-sama pada selang hari, akhirnya dia merusak sebuah tempat keamanan ya, polsek yang di Ciracas, akhirnya terbakar dan banyak kendaraan yang rusak. Ini hanya gara-gara berita yang tidak benar, saudara, yang disampaikan. Bahkan yang terlibat 106 aparatnya, laut, ya, darat dan udara, dan 56 dinyatakan tersangka dan sekarang ada di dalam jeruji. Karena apa, saudara? Hanya gara-gara berita yang tidak benar, saudara. Akhirnya dia harus menerima konsekuensinya. Dia akan merugikan kesatuannya, bahkan pimpinannya akan tercoreng-coreng. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyampaikan apa yang benar. Jadi buah anak-anak terang itu harus bisa menghasilkan kebenaran. Karena kalau tidak justru akan fatal, merugikan diri kita, bahkan nama Tuhan akan dipermalukan, tercoreng, saudara. Janganlah dibiasakan untuk mengembangkan hal-hal yang belum pasti. Kadang-kadang berita yang baik dan buruk itu lebih cepat berkembang, berita yang buruk daripada berita yang baik. Sering kadang-kadang cepat berkembang hal yang tidak benar daripada hal-hal yang benar. Itu harus kita ingat. Marilah kita sebagai anak-anak terang
Jadilah anak-anak terang yang menghasilkan buah, baik buah kebaikan, buah keadilan maupun buah kebenaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah yang kami puji dalam Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh untuk bersama belajar firman Tuhan. Biarlah firman itu akan menjadi peringatan bagi kami, sehingga kami untuk semakin hari hati-hati dapat untuk melakukan sesuatu. Dan kami bersyukur pagi ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk belajar akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau akan tanamkan dalam hati kami, biarlah berkat rohani ini bisa untuk menumbuhkan, kembangkan dalam kedewasaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami undang pelayan singer dan musik untuk datang ke mimbar. Kita akan menyambut dengan sukacita berkat firman Tuhan yang telah kita terima dengan sebuah pujian, Kau mengenal hatiku. Dan bagi jemaat yang berada di rumah dapat sambil memberikan persembahan. Jemaat yang ada di gereja, nanti kita memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Kau mengenal hatiku, karena hanya Tuhan saja, hanya Tuhan Yesus saja yang mengenal kita lebih dari siapapun. Mari nyatakan dengan segenap hati kita, karena hanya dengan dekat kepada Tuhan saja kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai anak-anak terang. Hanya dekat kasih
Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang penuh dengan pertolongan, di mana pada saat ini kami untuk mengakhiri dalam ibadah pagi ini. Biarlah segala apapun yang kita lakukan dalam pelayan pagi ini, biarlah menjadikan berkat bagi kita semua. Tuhan, kiranya Allah yang Maha Kasih, yang penuh dengan kuasa, biarlah Tuhan akan memberkati pribadi lepas pribadi. Biarlah saat ini anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan untuk mempersembahkan apa yang menjadi hak milik Tuhan, kiranya Allah akan terus senantiasa memimpin bahkan memerhati dalam kehidupannya. Tuhan, jemaat yang dikasihi, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan akan terus menyertai, dan dalam minggu-minggu ini Tuhan akan terus pimpin kami dalam setiap kegiatan kami, baik mereka yang bekerja, yang sekolah secara online, maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kiranya Tuhan akan terus berkati mereka. Biarlah nama Tuhan terus permuliakan melalui hidup dan kehidupan kami. Terima kasih, berkat Tuhan akan selalu melimpah dalam hidup kami masing-masing, baik berkat secara jasmani maupun berkat rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan syukur kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih. Menjalani hari ini bersama Engkau, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan dengan cara nanti jemaat akan berjalan ke muka untuk memasukkan persembahan di kotak yang ada di depan, maksud saya tempat yang ada di depan. Nanti akan saya atur dimulai dari mana dan akan keluar dari mana. Nanti akan dimulai oleh dari Bapak Sukiman, ya, dari Bapak Sukiman akan maju ke depan. Keluarnya melewati lorong yang tengah. Jadi dari sini ke sini, kemudian dari tengah dan meninggalkan gereja. Silakan dapat dimulai dari lajur rombongan Bapak Ibu Saudara jemaat yang duduk di bangku paling selatan. Monggo Pak Sukiman. Ibadah pagi hari ini telah selesai. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan Bapak Ibu yang berada di rumah, Tuhan terus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu. Silakan tetap